Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan kiranya selalu berserta dengan kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir, dipersilakan untuk berdiri. Tidak ada. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, kami mengingatkan kembali agar menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 9 Februari 2025 sebagai berikut.
Persidangan Majelis bulan Februari. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki keperluan gerejawi dipersilahkan untuk menghubungi majelis kelompoknya masing-masing. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima atestasi masuk dari GBI Menara Serpong BSD atas diri Saudari Angelia Atela beralamat di The Slavia Nusa Loka BSD. Masuk dalam pelayanan wilayah 2B dengan Majelis Penatua Akira Yulia Sekar dan Diaken Dewi Handayani, Diaken Oni Ramona. Majelis dan warga mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Apabila Saudara Angela bersangkutan hadir di dalam ibadah ini, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Tidak ada. Ya. Atestasi pindah. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi pindah gereja kepada yang pertama, GPIB Cipocang Cilengsi atas diri Bapak Widyo Prayogo, Ibu Iis Ismiati Rifai, Bapak Andreas Wim Kurniawan, dan Saudari Andrea Puspa Melinda, warga GKJ Joglo wilayah 3E. Yang kedua, kepada GKJ Manahan Surakarta atas diri Bapak Sigit Wahyudi, Ibu Maria Mardiani, Saudari Algan Rama Putri, dan Saudari Andita Natalia Putri, warga GKJ Joglo wilayah 2. Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan peran sertanya selama menjadi jemaat GKJ Joglo. Kiranya di tempat baru, imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Kelahiran. Keluarga Bapak Dinto Purwandanu dan Ibu Revitiana Wasetya, warga GKJ Joglo wilayah 3C, telah menerima berkat karunia Tuhan dengan kelahiran putranya yang pertama pada hari Sabtu 25 Januari 2025 di Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Anak diberi nama Gilbert Ryoichi Kendrick Setiandanu. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Supariyadi, ayahanda dari Bapak Gatot Hendro Triwidodo, wilayah 3D, pada hari Kamis 30 Januari 2025 dalam usia 91 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 31 Januari 2025 di pemakaman GKJW Semampir, Kediri. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Perjamuan kasih. Mulai bulan Januari 2025, perjamuan kasih hanya diselenggarakan setelah ibadah pagi pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Jemaat dapat menikmati perjamuan kasih secara guyup dan penuh kasih persaudaraan bersama-sama. Kendaraan dinas operasional pendeta. Majelis telah menyerahkan kendaraan dinas operasional kepada Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Umat yang terkasih, persekutuan adalah keniscayaan bagi orang yang telah menerima keselamatan dari Allah. Dalam persekutuan itulah
Sesungguhnya tiap orang diundang untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia. Ibadah minggu ini mengangkat tema persekutuan yang terus berkarya. Berdasar atas Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Petrus Mardianto dari GKJ Pituruh Purworejo. Saudara, kita akan memulai ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, Kini dan sepanjang masa. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, orang percaya diikat dalam kesatuan sebagai sesama tubuh Kristus. Itulah hakikat gereja, meskipun ragam perbedaannya, tetapi satu dalam ketertundukan kepada Sang Allah Tritunggal. Demikian pula GKJ menghayati keberadaannya yang pada tanggal 17 Februari 2025 ini memasuki usia 94 tahun. Sebagaimana tradisi yang dirayakan oleh
Sinode GKJ, maka setiap bulan Februari akan diadakan tukar pelayanan firman Sinode. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai perayaan atas persatuan serta kebersamaan kita dalam mewujudkan kasih Allah kepada dunia. Marilah menghayati peristiwa ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan pemasangan yang olehmu sekalian dipuji disembah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bergereja yang selama ini kita jalani, seringkali terselip salah dan dosa yang mewarnai relasi kita dengan sesama. Maka marilah kita mengakui salah serta dosa dan dalam dosa doa kita kepadanya. Umat dapat merespon doa yang saya bacakan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 43 bait 1. Tuhan, kami berlumuran dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam rahmat-Mu kami merasakan pemeliharaanmu. Ampunilah kami ya Allah, jika masih saja kami meragukan belas kasih dan penyertaan-Mu. Kami bergulat dengan berbagai kesalahan hingga menghalangi pancaran sinar kasih yang sesungguhnya tidak pernah berhenti menyinari Kamu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengorbanan-Mu kami memperoleh keselamatan. Relasi kami dengan Sang Bapa akhirnya dipulihkan. Namun seringkali kami gagal mewujudkan relasi penuh cinta kasih kepada sesama kami. Bahkan dalam gereja-Mu ini ya Tuhan, hal tersebut sering kali terjadi.
maka ajarkanlah kami untuk menjadi rendah hati, sebagaimana teladan-Mu dan salib yang Kau pikul. Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ampunilah kami yang seringkali berlaku tidak adil kepada segenap ciptaan-Mu. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk mewujudkan cinta kasih kami serta keadilan kepada seluruh ciptaan. Tuhan, ampunilah dosa kami. Demikianlah seru doa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam rahmat-Mu kami memohon. Amin. Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing oleh kondisi zaman. Kasih dan penyertaan-Nya yang kekal menuntun dan menopang kita. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, Dia hadir bersama kita melalui relasi cinta kasih-Nya. Kristus merupakan anugerah paling sempurna sebagai perwujudan relasi Allah yang kekal kepada umat-Nya. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyambut berita anugerah dengan berdiri dan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 119 bait pertama sampai ketiga. Sungguh mulia dan
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Di kelemahan kekurangan kami senantiasa mohon belas kasih-Mu. Pada saat ini apapun yang kami lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika kami menyampaikan pujian, ketika kami mendengarkan sabda-Mu, di kelemahan-kelemahan hamba-Mu, pakailah kuasa Rohul Kudus untuk menjamah setiap kami oleh karena cinta kasih-Mu. Kesempurnaan berkat hanya di dalam Juru Sejati Sang Kristus Yesus. Amin. Cendra fam cintaku di cinta di hatiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lemari hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menjalar di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu?
tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembar hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all, I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all, I surrender it all. Biarlah cinta di hatiku terus menjala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Pembacaan Injil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian kesaksian sabdanya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu
untuk menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap jumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara. Tampaknya saya harus menata diri, ya, karena biasanya kami itu hanya melayani paling banyak 50 orang. Ini grogi Pak Nuk, ya. Jadi sudah tidak biasa dengan AC sejak kemarin, jadi memang kelemahan saya salah satunya adalah AC. Ya, jadi batuknya sejak di kereta. Ya, ketahuan Ibu Bapak kalau wong desa Kluduk ki angel beradaptasi dengan yang modern. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya melayani di GKJ Pituru, tapi sejak 2 tahun yang lalu emeritus dan tinggal di Patuk, Gunung Kidul. Ada yang dari Gunung Kidul? Nek pria biasanya bagus, perempuan cantik biasanya. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan itu pelayanan saya 23 kakak, 76 jiwa. Luar biasa GKJ Pituru, punya pendeta sendiri. Ya, nanti Pak Nukdan mungkin juga dengan majelis atau sendiri tim ya, bisa melihat jemaat Pituru. Menurut saya gereja yang luar biasa. Ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya biasanya kalau khotbah itu lebih suka dengan media wayang sebenarnya, jadi kalau dengan seperti teman-teman militer agak susah ini. Kemarin Bude Tinu, ada Bude Tinu.
Mau dengar ceramah, saya enggak ceramah saya. Enggak bisa. Iya. Tetapi saya mau mengamini dari surat yang dari GKJ Joglo. Meski memang buat saya sesuatu yang tantangan yang luar biasa. Dengan bacaan ini diminta dengan tema persekutuan yang terus berkarya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di kehidupan Jawa ada nasihat yang menurut saya bijak. Ojo rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi hendaklah sadar diri. Kira-kira begitu pemahamannya. Seseorang yang sudah merasa ahli atau bergerak dalam bidangnya, ketika melakukan pekerjaan agak terhambat, agak terganggu atau gagal, pasti sulit dinasehati. Lah aku wis biasa, wis ahli. Apa meneh aku wis sing dudu ahli nih. Kira-kira begitu. Orang yang sudah ahli merasa gagal ketika dinasihati orang yang tidak paham bidangnya. Wong aku sing ahli ora iso apa meneh kowe. Saya yang ahli saja tidak bisa, apalagi kamu yang tidak paham. Berpuluh-puluh tahun di bidangnya. Berpuluh-puluh tahun untuk mengerjakan hal itu. Kekasih-kekasih Kristus, mari bersama-sama mempergumulkan tema khotbah hari ini dengan tema persekutuan yang terus berkarya. Di bacaan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, diawali dengan sebuah pengajaran. Pengajaran baik benar itu tidak ditentukan tempat atau situasi. Tetapi dimanapun, dengan sarana apapun, bisa dilakukan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Mimbarnya perahu. Dan lokasinya bukan di tempat ibadah, tetapi di pantai, di danau. Kebenaran, kebaikan bisa kita dengar itu di mana saja dan oleh siapa saja. Kalau Simon itu seperti umumnya, saya sudah merasa ahli kok dinasihati, diajari, kurang apa, Simon dan teman-teman itu adalah nelayan yang luar biasa. Dia sudah biasa menjala ikan. Dan semalaman ia tidak mendapatkan apapun. Maka ketika Yesus sang guru itu minta untuk Simon lebih ke dalam dan untuk menebarkan jalannya, maka ia agak sedikit, wong saya itu sudah melakukan semalaman, tidak dapat. Tetapi ini karena engkau guru yang merintahkan, jalan akan saya lakukan. Dalam kelemahan kita, ketika kita sudah biasa melakukan ini dan itu dan gagal, lalu ada yang memberikan nasihat, biasanya saya bisa. Kalau sudah seperti ini, sudah baik. Itu yang Simon juga lakukan. Tetapi ketika ia setia dengan anjuran Tuhan Yesus,
maka yang didapatkan adalah hal yang luar biasa. Yang semalaman tidak dapat, ketika ia setia menebarkan jalannya, ia mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan jala itu sampai koyak. Ini luar biasanya Simon. Ketika ia setia menjalankan tugasnya, lalu sukses, berhasil, ingat dengan teman-temannya. Memanggil teman-temannya untuk membantu. Lalu berbagi hasil ke perahu yang satunya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau Simon, wah ini hasilku, ini pekerjaanku, maka apa yang akan terjadi? Ketika tidak memanggil teman-temannya. Karena penuh dengan ikan, maka perahu itu pasti akan tenggelam. Dan ikan kemana-mana. Kesuksesan yang luar biasa menjadi sia-sia ketika itu tidak lalu juga berbagi pada yang lain. Kekasih-kekasih Kristus, ada sifat kehidupan yang kehilangan, tetapi ada dua versi, merasa sukacita, tetapi juga merasa kecewa. Dan saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya. Saya kehilangan yang sukacita. Kebetulan saya di Emeritus ini pelihara enrok. Ya, pelihara enrok. Ketika 3 ekor itu saya berikan seseorang, saya merasa senang. Ada yang ikut pelihara, ada yang merasa bersukacita. Tetapi ketika kemarin hari Jumat, saya kehilangan 1 ekor, entah itu binatang, entah itu diambil orang, rasanya anyel. Ya. Kecewa betul. Kekasih-kekasih Kristus, persekutuan yang terus berkarya. Di gereja kita selalu adakan persekutuan. Saya kurang tahu pasti kegiatan di sini. Yang beberapa gereja saya lihat, setiap gereja ada blok atau wilayah atau kelompok PA. Kalau di sini bagaimana? Juga ya. Jadi satu di gereja, ya di kelompok-kelompok itu. Ya. Kekasih-kekasih Kristus, apa yang mau saya sampaikan ini pasti sudah dilakukan. Saya hanya menegaskan. Kalau dalam satu wilayah, satu blok PA, itu tentu dari latar belakang yang berbeda. Baik itu pendidikannya, ekonominya, sosialnya. Satu dengan yang lain. Ketika kita bergumul dengan firman Tuhan, di PA itu tentu tidak sekedar mempergumulkan, mendalami akan firman Tuhan. Karena istilah Jawa, kalau kita itu terlalu banyak hanya makan saja, maka iso muroh, tahu muroh, luntak. Itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Firman setiap minggu mungkin, setiap minggu sekali, selalu diterima.
tetapi itu tidak ada karya, maka itu menjadi sesuatu yang beban saja. Nah misal, dan sekali lagi pasti sudah dilakukan, karena tadi Pak Nuk ada sedikit bisik-bisik tentang bakti sosial. Kekasih-kekasih Kristus, persekutuan yang kita bangun selama ini untuk pemahaman Alkitab, persekutuan doa, itu sangat dibutuhkan. Tapi aplikasi dari itu saat ini melalui Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Seperti dicontohkan Simon. Apa yang terkumpul itu bisa berbagi dengan perahu yang lain. Misalkan dalam satu kelompok PA ada salah satu anggota yang misal ini berasal dari Semin misalkan. Apakah tidak ada kerinduan lakukan kunjungan ke salah satu anggota kelompok itu yang berasal dari sana? Ada kunjungan kasih. Atau mungkin di mana salah satu anggota kelompok itu yang tinggal di suatu tempat, ada program untuk sisihkan dana, misalkan di RT di mana dia tinggal, membutuhkan bantuan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, 10 kilogram beras untuk seseorang itu hal yang sepele. Tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan itu sangat luar biasa. Bahkan bisa menjadi cerita ke anak cucu. Ini dulu kalau kita tidak ditolong oleh sama anak cucunya. Kekasih-kekasih Kristus, ketika ada niat baik, ketika ada hasrat yang benar dan itu tidak dilakukan, itu akan menimbulkan kecewaan seperti yang jadi pengalaman saya. Ketika saya besuk di rumah sakit di salah satu warga, dan tradisi itu biasanya besok dengan memberikan sedikit tanda kasih. Nah ketika di rumah sakit itu bertemu dengan tetangga yang juga sakit, dan kebetulan tetangga itu Muslim, ingin sebenarnya menyuruh, tetapi kebetulan tidak bawa uang serep. Hanya karena itu. Maka, besok saja kalau saya bawa uang, saya mau besuk. Padahal yang diminta adalah, mohon Pak, ini anak saya juga sakit. Mohon didoakan. Kekasih-kekasih Kristus, kecewa yang sulit saya lupakan adalah ketika saya dengan logika saya, bukan dengan hati. Iki wong orang nggawa apa-apa mosok tilik. Sampai rumah nyetandarke motor, dapat kabar anak itu sudah meninggal. Masya Allah. Kecewa yang luar biasa. Ketika roh Tuhan berkata, kamu lakukan hari ini, seberapapun yang itu dilakukan, itu dalam berkat Tuhan. Mungkin 10.000 saat ini lebih berarti daripada 1 juta besok. Kekasih-kekasih Kristus, mari persekutuan kita yang terus berkarya tidak harus dengan materi, tetapi dengan kesungguhan. Kalau ada di antara kita ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam satu kelompok
seseorang melihat ada salah satu anggotanya itu yang kedapatan salah, dan kebetulan dia yang pertama kali melihat, sebenarnya bukan kebetulan, tetapi itu Tuhan mau tunjukkan seberapa cintamu padaku untuk mendampingi dia. Jadi ini bukan persoalan tugas majelis, bukan persoalan tugas pendeta. Tapi ketika kita melihat ada salah satu anggota jemaat yang kedapatan salah, itu Tuhan. Kamu agak ke dalam, menaruh jalamu di sana. Menaruhkan jalamu di sana. Artinya kita yang Tuhan utus untuk mengingatkan. Kekasih Kristus, ketika seseorang sudah kita nasihati dengan baik, tetapi karena kekerasan hatinya, akibat kekerasan hatinya dia mengalami kegagalan, dia mengalami celaka. Apa yang ada dalam diri kita? Halo? Apa yang biasanya kita pikirkan? Wes dikandani kok angel, enggak nurut begitu, mungkin? Ya. Oh sudah dinasihati kok tetap ngeyel. Ya rasain kalau kamu kena itu. Ini biasanya. Tapi tentu tidak dengan yang sini. Ketika itu sungguh adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka mari kita katakan, Tuhan ampuni karena saya tidak mampu menjalankan misimu dengan baik. Ketika seseorang kita nasihati tidak mengikuti, bukan syukur. Tetapi karena Tuhan, aku tidak mampu menjadi kawan sekerjamu menjalankan misi itu. Persekutuan yang terus berkarya tidak harus yang spektakuler, tetapi mungkin hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, di anggota keluarga kita, di anggota kelompok kita. Ada amin, Ibu Bapak? Mari kita masuk saat teduh. Tuhan, sederhana firman-Mu, tapi betapa berat ketika kami harus sungguh melakukannya. Mampukanlah kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Tuhan sanggup kesaksian pujian talenta muda. Tes.
semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Siapakah kami ini Tuhan? Datang ke hadirat-Mu di kelemahan dan kekurangan kami. Hanya oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau mampukan kami datang pada Engkau. Bahkan oleh karena cinta kasih-Mu, di keterbatasan kami, di keberdosaan kami, Engkau selalu memeluk kami, mengasihi kami, membisikkan hal-hal yang baik benar untuk kehidupan kami. Ajar kami untuk setia kepada sabda-Mu. Mampukan kami untuk menjalaninya seturut kehendak-Mu. Ya Sang Guru sejati Yesus, saat ini dalam kelemahan kekurangan, mohon belas kasih-Mu. Engkau urapi, Engkau jamah Bapak Ignatius Yekso Yudhoyono, Ibu Sumira, ibunda dari Bapak Las
no. Baik yang dalam kondisi sakit maupun proses kesembuhan. Engkau pakailah baik anggota keluarga, medis yang melayani. Engkau jadikan saluran berkat untuk kesembuhannya. Buka berdoa untuk berlanjut usia. Yang sungguh Tuhan mengasihi kami orang-orang tua. Engkau berkati untuk sungguh juga menjadi teladan untuk anak cucu kami. Engkau berkati setiap anggota keluarga dalam pergumulannya masing-masing. Baik itu dalam relasi, ekonomi, maupun sosial. Engkau yang berkuasa memberkatinya. Anak-anak kami ya Tuhan, yang masih dalam pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ajar anak-anak kami untuk bertanggung jawab terhadap tugas panggilannya sebagai pelajar. Sehingga tidak mengecewakan kami orang tua dan tidak mempermalukan Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau berkati anak-anak kami yang sedang proses mencari pekerjaan yang sungguhnya sudah Engkau sediakan. Di proses upaya itu Engkau berkati kesabaran, kesungguhannya. Demikian pun untuk anak-anak kami dengan calon pendampingnya. Kuberkati Tuhan. Pada era saat ini, dengan media sosial yang ada, Engkau berkati anak-anak kami, supaya tidak terjerumus dan mendewakan itu, sehingga tetap menginjakkan tanah, injakan kaki di tanah, dan tetap melihat realitas yang dihadapi, bukan sesuatu yang maya. Saat ini berdoa untuk gereja di Joglo ini Tuhan. Baik itu kami jemaat, panitia, komisi, majelis, penatua, pendeta, diaken. Engkau berkati satu dengan yang lain untuk boleh saling menopang, membantu satu dengan yang lain. Untuk sungguh hidup dalam persekutuan yang terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati proses perizinan dan pembangunan gereja di gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis, Jakarta bagian Barat, GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah. Setiap mereka hamba-hamba-Mu yang menjalankannya, yang mengurusi menjadi tim, Engkau berkati. Apa yang tidak mungkin bagi kami, kiranya mungkin bagi Engkau. Jadilah kehendak-Mu. Syukur kepadamu Tuhan untuk 94 tahun persekutuan gereja-gereja Kristen Jawa Engkau berkati. Yang saat ini juga saling melakukan pelayanan satu dengan yang lain. Di lingkup sinode Engkau berkati, bahkan juga Tuhan untuk pelayanan di tanggal 23 nanti juga Engkau berkati. Allah yang Maha Baik, diserahkan sepenuhnya kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Khususnya anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih
untuk di instansi atau lembaga terkait. Berikanlah kuasa untuk sungguh menjadi benih-benih yang tumbuh di lingkungan instansi dan lembaga. Di saat ini kami berdoa untuk seluruh tokoh agama di Indonesia ini, untuk sungguh menyampaikan ajaran kebenaran, kebaikan yang penuh dengan kedamaian, rukun satu dengan yang lain. Kiranya shalom alaihim daripadamu terjadi oleh kecintaan kami satu dengan yang lain. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kemuliaan hanya dalam kuasa Sang Kristus Yesus, Juru Sejati kami. Amin. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah, sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan umat yang bertugas, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan DMD. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar. Persembahan DMD dapat disampaikan melalui amplop DMD atau transfer dengan menambahkan angka 2 di akhir nominal persembahan. Untuk persembahan DMD dapat dilakukan dengan scan kris yang ada di bangku jemaat. Harap menjadi perhatian. Nas persembahan didasarkan dari kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Penyampaian persembahan akan kita iringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 153 bait 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu. Bergunakan baginya.
Umat dipersilahkan untuk berdiri. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan tersebut. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Marilah persembahan ini kita serahkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan beri kesempatan kepada kami dapat mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sucikan persembahan ini, sehingga layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga berdoa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan tetap berdiri. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan semesta alam yang berkenan menuntun, membentuk, berjalan bersama kita dalam sepanjang sejarah gerejanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari mengulurkan tangan kita untuk saling bergandeng tangan, meneruskan perbuatannya yang ajaib melalui setiap pelayanan kita bersama. Kami mengulurkan tangan untuk saling bergandengan tangan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang.
Hiduplah dalam relasi persekutuan yang saling menopang dan menolong, agar saling melengkapi dalam kebijaksanaannya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, moga syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, usai ibadah hari ini, jemaat dapat menikmati perjamuan kasih yang telah disediakan oleh umat wilayah 1 yang disediakan di GSP. Kami mengundang jemaat untuk dapat bergabung bersama dengan guyup dan penuh kasih. Selamat melanjutkan peribadahan saudara dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.